Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Masih dengan saya Rita. Video kali ini kita akan membahas 7 penyebab gagal diet. Nah, apa saja penyebabnya? Kita simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Yang pertama yaitu diet ikut-ikutan. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi ada teman nih yang sedang diet, jadi saya ikut diet gitu. Ini yang bisa jadi salah satu penyebab gagal diet karena ikut-ikutan. Motivasinya cuma ikut-ikutan, bukan karena dari diri sendiri. Yang kedua, penyebab gagal diet yaitu tidak memiliki role model, atau tidak memiliki panutan. Dietnya gagal karena nggak punya panutan. Jadi cuman yang kayak pertama tadi ikut-ikutan udah gitu, tapi kita nggak punya panutan dan sehingga kita bisa nggak semakin semangat karena tidak memiliki role model. Jadi kita nggak punya panutan. Kalau dengan tidak punya panutan ini sehingga memudahkan kita untuk berhenti diet. Jadi ini penyebab yang kedua gagalnya diet karena tidak memiliki role model. Jadi teman-teman harus memiliki role model, harus punya panutan. Karena dengan punya panutan itu kita semakin semangat untuk diet ataupun untuk hidup sehat. Jadi kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh role model kita. Kalau saya role modelnya ada 2. Yang pertama itu Mbak Dewi Huges dan yang kedua Dr. Zaidul. Nah, itu yang menjadi role model saya untuk tetap di diet dan hidup sehat gitu ya, diet yang versinya sehat. Yang ketiga yaitu diet ekstrim. Nah, karena pingin cepat turun berat badan jadi dietnya ekstrim. Misalnya langsung meninggalkan nasi, terus meninggalkan garam, meninggalkan semua makanan atau hanya makan satu makanan. Ini biasanya diet ekstrim cuman makan telur rebus saja atau tahu saja atau air putih saja. Itu menurut saya diet yang ekstrim. Kenapa saya memilih diet kenyang? Karena ada beberapa alasan. Mungkin teman-teman bisa lihat di video yang di atas ini kenapa saya memilih diet kenyang. Jadi dengan diet ekstrim ini akan cepat gagal karena kita nggak kuat perubahan dari yang biasanya normal makan sehari 3 kali ataupun 4 kali, tiba-tiba kita cuma makan sekali dan makannya cuma satu macam. Misalnya cuma tahu rebus ataupun tahu gitu. Jadi itu adalah diet yang ekstrim. Nah, ini juga salah satu penyebab gagal diet. Yang keempat, masih sering scroll atau ngikutin media sosial berhubungan dengan makanan tapi yang non diet menu gitu ya. Jadi yang bukan membahas atau menjual menu diet. Nah, ini juga salah satu penyebab gagal diet karena pada saat kita scroll ataupun ngikutin sosial media yang menjual makanan yang bukan menu diet atau yang kurang sehat, jadi menggugah selera kita untuk mencoba lagi. Nah, saya dulu di awal pada saat memulai diet, jadi ada teman-teman yang saya ikutin yang menjual menu makanan, nah yang bukan menu diet, jadi saya senyapkan dulu sementara untuk notifikasinya, bukan kita memutuskan silaturahmi ya, notifikasinya saja disenyapkan. Jadi tidak dapat pemberitahuan ada menu-menu terbaru yang menggugah selera yang bukan berhubungan dengan diet. Itu mungkin solusi yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau untuk mensiasati penyebab kegagalan diet yang keempat ini. Jadi kurangi scroll sosial media yang berhubungan dengan non diet food gitu ya. Yang kelima, penyebab gagal diet, kita tidak stok makanan diet di rumah atau tidak stok makanan sehat di rumah. Karena pada saat kita lapar di jam-jam genting gitu ya, jam lapar itu pada saat kita mau makan, kita nggak punya stok makanan diet. Nah, di situ akan memicu kita untuk makan makanan yang non diet food gitu. Jadi cara mensiasatinya, kita usahakan selalu menyediakan makanan yang bisa kita konsumsi untuk diet atau makanan yang sehat supaya kita tidak tergiur untuk makan makanan yang di luar diet. Itu salah satu cara mensiasatinya. Yang keenam, penyebab gagal diet yaitu tidak menyiapkan makanan sendiri di rumah gitu ya. Tidak kita masak sendiri, tidak kita sajikan sendiri makanan diet untuk kita. Nah, ini biasanya sering terjadi bagi pemula. Jadi pinginnya ada selalu makanan
fast food gitu. Biasanya kalau makanan fast food yang berhubungan dengan diet itu lebih mahal, atau yang kita beli instan udah otomatis itu tidak sehat gitu ya. Dengan kita tidak menyiapkan menu sendiri di rumah, ini menyebabkan kita juga jadinya gagal diet. Karena di rumah kita nggak mempersiapkan, kita keluar. Nah pada saat kita keluar, kita nggak punya bekal gitu ya. Jadinya kita akan gagal diet. Kita akan makan makanan yang di luar makanan diet. Hanya setiap hari kita harus mempersiapkan menu dietnya sendiri gitu. Jangan kita beli dari luar. Kalau dibeli dari luar bisa jadi itu sesuai dengan diet, tapi mungkin harganya agak sedikit lebih mahal daripada menu makanan yang di luar diet. Kita mungkin akan memilih ke menu makanan yang tidak diet karena lebih murah gitu. Jadi kita siapkan sendiri di rumah menu untuk dietnya. Nah yang ketujuh atau yang terakhir ini penyebab gagal dietnya, yaitu kita sering keluar rumah, hangout, meet up, ataupun nongkrong gitu ya bersama teman-teman di luar, tapi tanpa membawa bekal menu dietnya sendiri dari rumah. Nah ini juga memicu kita untuk makan menu di luar diet, karena pada saat kita berkumpul bersama teman-teman pasti kita akan memesan makanan di luar diet, karena bisa jadi di tempat kita nongkrong itu tidak ada menu dietnya. Cara paling gampang, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Jadi kalau misalnya kita harus jumpa teman-teman di luar, harus nongkrong ataupun harus meet up di luar, kita punya solusi. Kita membawa bekal sendiri dari rumah, bekal beratnya, karbonya. Nah pada saat kita berjumpa dengan teman-teman, kita bisa memesan minuman saja tanpa tambahan yang tidak dianjurkan di diet kita gitu. Misalnya di diet kenyang, kita tidak dianjurkan minum minuman yang ada gulanya. Berarti kita bisa memesan jus yang murni tanpa tambahan gula, tanpa tambahan susu yang sudah ada bahan pengawetnya. Nah itu ketujuh penyebab gagal diet dan solusinya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan semakin semangat untuk diet di awal tahun 2022 ini. Semoga goal kita tercapai di tahun 2022 ini. Yang memimpikan body goal tertentu, jangan lupa dipilih role modelnya supaya semakin semangat untuk mencapai tujuan body goalnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.